Pemirsa yang sedang Anda saksikan saat ini adalah konferensi pers dari Barreskrim Polri terkait dengan kasus kejahatan penyalahgunaan importasi dan perdagangan bahan berbahaya atau sianida. Di mana saat ini dari Barreskrim atau maksud kami dari pihak Polri akan melakukan pengecekan barang bukti yang nantinya akan ditunjukkan juga kepada awak media dan kepada pemirsa di rumah soal barang bukti yang disita dalam kasus ini. Dan dalam kasus ini ada satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Stephen Sinugroho yang merupakan Direktur PT Sumber Hidup Cemindo di Surabaya, Jawa Timur. Adapun yang disita dalam kasus kali ini adalah 6.101 drum bahan berbahaya kimia jenis sodium sianida. Kemudian ada 2 TKP dalam kasus ini. Yang pertama gudang di area Tandes, Surabaya, Jawa Timur, di mana dalam penyitaan ada 2.581 drum. Kemudian di TKP yang kedua adalah tempat pergudangan di area Pasuruan, Jawa Timur, di mana ada 3.520 drum sodium sianida merek Guangan Chengxin Chemical warna telur asin yang disita oleh polisi. Dan barang bukti ini telah dilakukan uji laboratorium di Lapor Polda Jawa Timur untuk diketahui soal kandungan terhadap barang bukti yang telah ditemukan. Ya, modus operandi dan juga peran tersangka dalam kasus ini adalah tersangka SS sebagai Direktur PT SHC melakukan impor bahan berbahaya jenis sianida dari Cina dengan menggunakan dokumen perusahaan lain yaitu perusahaan pertambangan emas yang tidak berproduksi. Selama kurang lebih 1 tahun tersangka SS telah mengimpor 494,4 ton sianida. Baik, langsung saya jawab ya, satu-satu ya. Ini akan kita kembangkan sampai ke tingkat pembeli dan pihak-pihak lain yang mendukung atau membantu kegiatan ini. Ya, pihak-pihak itu bisa dari mana saja, termasuk nanti dari perusahaan-perusahaan yang dia sudah izin pertambangannya habis, kemudian dia digunakan untuk mengurus izin impor, ya, izin impor sianida ini. Dan sampai saat ini sudah berapa lama? Ini ada kaitannya dengan mafia tambang, Jenderal? Mafia tambang ilegal? Sangat ada, khususnya tambang emas ya. Sampai saat ini sudah mengantongi berapa pelaku atau pembeli user untuk tambang ilegal yang membeli ini, Jenderal? Jadi rekan-rekan, walaupun kita sudah menerapkan satu tersangka, makanya tadi saya bilang akan ada potensi tersangka-tersangka lain, karena saat ini tersangka yang satu masih dalam tahap pemeriksaan. Nanti minggu depan insya Allah kita akan sampaikan progres pada rekan-rekan semua sampai sejauh mana upaya kita dalam mengungkap keseluruhan jaringan ini. Apakah tersangka satu itu menyangkut pembeli? Dia pembeli atau bagaimana? Dia selaku owner atau direktur dari perusahaan SHC ini ya. Jumlah keuntungannya kan 56 miliar. Itu apakah 59. 59. Itu apakah ada aset yang sudah disita dari pihak si tersangka? Kemudian apakah nanti konstruksi pasalnya akan ditambah? TPP Oke.
asetnya akan disita semua. Kita akan pastikan dulu tindak pidana asalnya, dan tentu kita akan coba untuk menerapkan undang-undang TPPU, karena ini juga kita duga sudah berlangsung cukup lama. Ya. Saya kira itu dulu ya, rekan-rekan ya. Jenderal, untuk pembelinya tambang ilegal apakah sudah dikantongi, apakah ada yang dari Jawa Timur atau bagaimana, Jenderal? Oh, ini menyebar se-Indonesia, Mbak, ya. Berapa mungkin? Jenderal, bisa dipertegas lagi, ini tambang ilegal atau tambang yang memang resmi tapi cara mendapatnya untuk cyanida bahannya ini secara curang, kemudian tersebar di mana saja para pembelinya? Ini yang masih kita dalami ya, tapi sementara informasi ini dipasarkan di wilayah Indonesia bagian timur. Sekarang pasalnya hanya undang-undang perdagangan aja, nggak ada undang-undang itu. Ada kan tadi sudah kita sampaikan, undang-undang perdagangan, undang-undang perlindungan konsumen, nanti undang-undang tindak pidana pencucian uang dan lain-lain. Ya, itu nanti tergantung dari perkembangan dari hasil penyidikan kita. Saya kira itu rekan-rekan. Terima kasih. Selamat siang.